PM 2007 berikut pembahasan mengenai software programming specification saya itu memiliki nilai final exam saya berangkat lima. Ini saya menggunakan aplikasi web untuk tablet versi berbasis client server saja. Ini untuk pendahuluan eh, aplikasi tablet versi saya berbasis client server. Tujuan dari pembahasan dokumen ini untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan saya bangun. Di sini saya menunjukkan para developer perangkat lunak. Dokumen ini digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan evaluasi saat proses pengembangan perangkat lunak. Di langsung saja ini terdapat ruang lingkup yang dimana aplikasi ini dikembangkan untuk digunakan oleh user yang berbagi menjadi kita, yaitu ada pelanggan, admin, dan tim produksi. Dan berikut merupakan referensinya. Lalu di sini saya jelaskan bagian deskripsi kebutuhan fungsionalnya. Akan yang login user untuk tiga login user tadi. Kalau jadi ada input, hapus, edit, ya produk seperti CRUD, lalu manajemen akun pegawai, menggunakan sistem CRUD juga, create, create, update, delete. Lalu ada sistem pemesanan versi custom, yaitu untuk pemesanan, approve, dan personal status. Dan fitur yang terakhir yaitu sistem review dan rating bagi para pelanggan, seperti feedback. Lalu di sini terdapat untuk penggunaan di mana eh, untuk pelanggan dapat melakukan login ke sistem, dapat melihat katalog produk, versi, dapat melakukan pemesanan versi custom, dan dapat melihat status pemesanan, dan terakhir dapat memberikan review dan rating. Untuk admin dapat melakukan semua fungsi pelanggan, dari mengelola katalog produk, insert, delete, edit, lalu dapat mengelola akun dapat mengelola dan approve pemesanan, dan dapat mengubah status pemesanan. Lalu untuk user terakhir yaitu tim produksi dapat melakukan login ke sistem juga, dapat melihat pesanan yang perlu diproduksi, dan dapat mengubah status pemesanan sesuai progres produksi yang dilakukan oleh tim. Oke, berikut merupakan penjelasan singkat mengenai kebutuhan perangkat apa saja dan perangkat kelasnya. Lalu di sini terdapat desain dan perancangan sistem. Oke, ini terdapat tabel ID, username, password, email, role, dan grade level. Ada beberapa tabel klik, lalu ada tabel produk di mana dapat produk ID, produk name, deskripsi, price, kategori, gambar, stok, dan pembuatan. Lalu tabel order sudah ada order ID, customer ID, tanggal order, status order, total harga, dan pengiriman pengiriman. Lalu terdapat tabel order details, ada order ID, lalu ada order ID, product ID, quantity pemesanan, terus custom design, ukuran dan muatan. Terdapat tabel review, itu ID, order ID, customer ID, ratingnya, komentarnya, dan pembuatan review. Lalu terdapat tabel kategori, terdapat kategori ID, nama kategori, dan
kolom UML. Ini yang pertama ada use case-nya. Kita ada user, admin, pelanggan, dan properti. Login, lalu tambah akun pegawai, lalu mau akses fitur, melihat katalog, tambah katalog pemesanan, pola pemesanan, pemesanan, berupa status pemesanan dan menilai pemesanan. Login dapat dilakukan oleh 3 user. Tambah akun pegawai hanya bisa dilakukan oleh admin. Mengakses fitur dilakukan oleh semua user. Lihat katalog dilihat oleh semua user atau dapat dilakukan oleh semua user. Nambah katalog dapat dilakukan oleh tim produksi. Pemesanan dapat dilakukan oleh pelanggan. Pola pemesanan dapat dilakukan oleh admin dan tim produksi sama-sama. Status pemesanan dapat dilakukan oleh tim produksi dan pelanggan. Berupa status pemesanan dapat dilakukan oleh tim produksi dan admin. Dan mulai pemesanan dapat dilakukan oleh pelanggan. Di sini merupakan ringkasan dari use case tadi yang telah saya jelaskan. Lalu di sini terdapat use case specification setiap use case tadi. Yang pertama login, aktornya terdapat pelanggan, admin, dan produksi. Deskripsinya merupakan aktor melakukan login ke sistem menggunakan username atau email dan password untuk mengakses fitur aplikasi dengan tool masing-masing. Untuk prekondisinya, aktor sudah memiliki akun yang terdaftar dan sistem aplikasi dalam keadaan aktif juga. Aktor berada pada halaman login. Lalu post condition, aktor berhasil login diarahkan ke dashboard baru, session login tersimpan dalam sistem dan menu dan fitur sesuai ditampilkan. Terdapat failure post condition dengan aktor halaman login, pesan error ditampilkan dan akun terkunci jika memiliki batas peserta login atau dalam arti aktor tidak dapat login. Untuk main flow-nya, sistem menampilkan halaman login, lalu aktor masuk menggunakan username dan aktor memasukkan password, lalu aktor menekan tombol login, sistem validasi kredensial dan akan mengecek root pengguna, lalu sistem membuat sistem login dan sistem mengharapkan dashboard sesuai. Terdapat alternatif flow di mana user atau email tidak ditemukan, sistem mendeteksi username tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan error atau tidak ditemukan, kembali ke step 2. Atau selanjutnya terdapat step yang dimana password salah, sistem mendeteksi password tidak sesuai, dan sistem akan menampilkan pesan password salah, akan kembali ke step 3. Ini terdapat business rule-nya. Lalu untuk specification kedua yaitu tambahan pegawai yang dilakukan oleh admin. Deskripsinya yaitu admin menambahkan akun pegawai baru ke dalam sistem dengan role tertentu. Admin atau produksi. Data di sini admin sudah dapat sistem dan admin memiliki akses untuk mengelola user. Untuk admin seperti halaman manajemen user. Sukses post kondisinya di mana akun pegawai baru sudah dibuat, data pegawai tersimpan dalam database. Email notification dikirim ke pegawai baru, pegawai dapat login dengan credential yang terdapat failure post condition di mana akun pegawai tidak terbuat dan data tidak akan tersimpan, lalu pesan error akan ditampilkan. Lalu menu flow-nya di mana admin memilih menu tambah pegawai, sistem menampilkan form tambah pegawai, admin mengisi data pegawai seperti nama, email, username, password, role, telepon, alamat. Lalu admin menekan tombol simpan, maka sistem akan memvalidasi data input. Lalu sistem mengecek permintaan email dan username. Sistem menyimpan data pegawai tersebut ke dalam database. Lalu akan mengirimkan email notifikasi. Lalu sistem akan memberikan pesan sukses. Terdapat alternatif flow di mana email sudah terdaftar. Sistem akan menampilkan pesan yang dimana email sudah terdaftar, maka akan kembali ke step 3. Yang selanjutnya ada username sudah digunakan, di mana sistem akan menampilkan username sudah digunakan, akan kembali ke step itu juga. Terdapat exception flow yang dimana bakal mengirim email, sistem akan menampilkan pesan akun sudah dibuat, bakal kirim email. Lalu lanjut ke use case specification yang ketiga yaitu malware feature yang dilakukan oleh pelanggan admin dan produksi, yang dimana aktor akan mengakses beberapa fitur produksi itu yang itu akses masing-masing. Kondisinya di mana pengguna atau akses sudah masuk ke sistem dan meminta akses untuk fitur yang diminta. Untuk kualitas sukses condition di mana fitur yang bisa akses interface fitur ditampilkan sesuai dengan
Oh, masih di sini. Untuk failure post collision di mana akses ditolak, maka akan melakukan pesan error untuk hak akses diabaikan. Untuk metodenya yaitu pengguna memilih menu atau fitur yang menunjukkan teks, sistem mengecek hak akses pengguna, dan sistem memvalidasi sistem login. Lalu sistem menampilkan interface fitur dan pengguna dapat menggunakan fitur. Alternatif flow-nya di mana tidak memiliki akses, maka sistem akan mendeteksi pengguna tidak memiliki akses, akan menampilkan pesan Anda tidak memiliki akses. Lalu use case guys. Lanjut ke use case menjadi faktor dua yaitu pelanggan. Kalau C yang tersedia dengan kapasitas produk, lalu deskripsi, sorry, untuk metode ini yaitu bikin database dan terdapat produk dalam katalog, lalu sukses positifnya pada katalog produk ditampilkan, katalog produk tempat dilihat dan filter dan pencarian berfungsi. Value post kondisinya di mana katalog tidak dapat ditampilkan, pesan error kan muncul. Lalu untuk main flow-nya yaitu pengguna mengakses halaman katalog, sistem mengambil data produk dari database, lalu sistem akan menampilkan daftar produk tersebut, dan pengguna dapat melihat data produk tersebut, lalu pengguna dapat menggunakan fitur varian. Flow yang pertama, banyak data produk, maka sistem tidak akan mendeteksi akan produk dan tidak akan terpanggilkan pesan muncul yang tertuliskan belum ada produk tersedia. Alternatif kedua yaitu di mana pengguna memilih kategori sistem menampilkan produk sesuai gitu. Lalu menambah katalog dilakukan oleh store HP yaitu in, lalu PC menambahkan produk yaitu produk yang tersedia. Lalu untuk mengelola produk ini terjadi halaman manajemen post polisi di mana produk baru berhasil ditambahkan dan produk muncul dalam katalog dan data produk tersebut akan tersimpan dalam database. Lalu post kondisi di mana produk tidak berhasil ditambahkan nanti tidak akan tersimpan dan error akan muncul. Admin produk, sistem mendapatkan produk, admin mengisi data produk dengan nama deskripsi harga kategori dan lain. Maka admin menemukan tombol simpan, lalu sistem memvalidasi dan tutup. Setelah itu sistem akan menyimpan data produk ke database, lalu sistem menambahkan data produk dan produk muncul dalam katalog. Jadi step flow terakhir. Alternatif flow-nya di mana yang pertama data tidak lengkap, sistem mendeteksi data tidak lengkap, dan sistem menampilkan total error field yang kosong, maka kembali ke step ketiga. Lalu use case pemesanan akan dilakukan oleh pelanggan. Bagaimana deskripsinya, pelanggan melakukan pemesanan custom dengan spesifikasi yang diinginkan. Product condition di mana pelanggan sudah login ke sistem, pelanggan sudah menunggu produk dari katalog dan stok produk tersedia. Untuk post condition sukses di mana pelanggan berhasil dibuat, founder ID di generate atau dibuat, notifikasi dikirim ke pelanggan dan admin. Pesanan menunggu konfirmasi akan muncul. Pesanan tidak berhasil dibuat, data tidak disimpan, dan pesanan yang digantikan merupakan failure post collision dalam use case ini. Lalu itu dapat main flow yang dimana pelanggan memilih produk dari katalog, lalu pelanggan mengisi detail pesanan. Sistem menghitung total harga, pelanggan mengisi alamat pengiriman, lalu pelanggan menekan total pesan. Sistem akan memvalidasi data pemesanan. Lalu sistem mengecek stok produk, stok menyimpan pesanan ke database, lalu sistem generate order ID, di mana sistem akan mengirim notifikasi setelah. Untuk alternatif flow yang pertama, stok tidak mencukupi. Sistem akan mendeteksi stok tidak cukup dan akan menentukan stok tidak mencukupi yang akan kembali ke step kedua. Untuk alternatif di dalam hal ini tidak valid, kita mendeteksi data 5 kali dan akan muncul pesan error dan akan kembali ke step yang bermasalah.
dalam pengisian data. Lalu untuk use case yang ketujuh yaitu kelola pemesanan yang berupa admin sebagai aktornya mengelola semua pesanan yang masuk, ya, termasuk approve, reject, dan update. Rekonisinya yaitu admin sudah login ke sistem, memiliki pesanan dan tempat pesanan dalam sistem. Sukses post condition di mana status pesanan terakhir diupdate, notifikasi dikirim ke pelanggan dan perubahan tersimpan dalam database. Jalur post condition di mana status tidak berubah dan pesan error ditampilkan. Menunya di mana admin mengakses halaman pelanggan, maka sistem akan menampilkan daftar pemesanan. Admin akan memilih pesanan apa yang akan dikelola. Lalu admin melihat detail pemesanannya. Lalu admin memilih aksi approve atau reject atau update status. Maka sistem akan memvalidasi aksi tersebut. Lalu sistem akan mengutip status pemesanan. Setelah mengupdate status pemesanan, maka akan mengirimkan notifikasi ke pelanggan. Sistem menambahkan pesan sukses. Untuk alternatif flow-nya di mana reject pemesanan, maka admin memilih reject, admin mengisi alasan penolakan, sistem mengupdate status menjadi ditolak, dan notifikasi penolakan akan dikirim ke pelanggan. Faktor pelanggan dari pesanan yang dibuat. Kondisi di mana pelanggan sudah login ke sistem dan memiliki pesanan dalam sistem. Itu status pesanan ditampilkan apa dilihat dan historis status delivery. Untuk failure post condition di mana status tidak ditampilkan dan pesan error mana pelanggan mengakses halaman pesanan sistem mengambil data pesanan pelanggan tersebut. Sistem akan menampilkan daftar pemesanannya. Lalu pelanggan memilih pesanan untuk melihat detail. Sistem menampilkan detail data history perubahan. Alternatif lain di mana tidak ada pemesanan, maka sistem mendeteksi tidak ada pesan atau notifikasi yaitu Anda belum menunjukkan bahwa data pemesanan. Jadi kita mengubah status pesanan itu dari sesinya. Kalau sistem kita pengguna dan ada timestamp perubahan tercatat dan notifikasi dikirim ke pelanggan. Kalau berubah dan pesan error akan ditampilkan. Dan flow-nya maka akan saya jelaskan yaitu pengguna mengakses halaman pesanan, pengguna memilih pesanan update, pengguna memilih status baru, pengguna didapatkan, pengguna melihat nomor update status, di mana sistem akan memvalidasi perubahan status tersebut, sistem pemesanan dan mencatat timestamp perubahan yang dimana akhir flow dari tersebut akan mengirim notifikasi tentang alternatif valid, satu tidak valid, perubahan status. Satu untuk use case yang terakhir yaitu menilai pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Kondisinya di mana pelanggan sudah login ke sistem, pesanan sudah tercatat selesai, dan pelanggan belum memberikan review untuk pesanan tersebut. Sukses post kondisinya di mana review berhasil disimpan dan terupdate dalam sistem, dan review akan muncul di halaman. Jalurnya di mana review tidak disimpan dan pesan error akan ditampilkan. Dan ini di mana pelanggan mengakses pesanan yang sudah lalu memilih untuk review. Lalu sistem menampilkan form review dan pelanggan akan memberi rating sesuai kebutuhan mereka sendiri. Lalu pelanggan menulis komentar dan menekan tombol kirim itu. Setelah itu sistem akan memvalidasi data review tersebut. Di mana setelah divalidasi akan disimpan review tersebut ke dalam database dan sistem akan menambahkan notifikasi tentang sukses ke pelanggan.
Alternatifnya di mana itu sudah ada dan sistem mendekati pelanggan hutang yang review, maka sistem memberikan ampun untuk review dan kelihatan tepat menjadi review yang telah ada tersebut. Di sini terdapat kelas diagramnya, terdapat user, admin, kategori, production, customer, product, order, lalu order form, review, dan payment. Terdapat sequence diagram sesuai kelas diagram tadi sheet-nya. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai diagram tersebut. Ngerjain apa yang pertama, untuk relasi antar kelas di diagram tersebut, di mana user sebagai parent kelasnya, untuk admin dan customer, alam arti inheritance. Lalu yang kedua untuk kategori dengan produk one to many, yang dimana satu saya memiliki banyak produk. Lalu customer itu order, customer order, one to many juga, dimana satu pelanggan dapat memiliki banyak bahan. Lalu yang keempat merupakan order dan order time, dimana one to many, di mana satu pesanan memiliki banyak item juga. Lalu produk to order item ini di mana one to many juga, di mana satu produk dapat ada di banyak item pemesanan. Lalu order dan review, di mana one to many juga, di mana satu pemesanan dapat memiliki banyak ulasan. Lalu order to payment, yang di mana one to one, satu pesanan memiliki satu pembayaran. Oke, seperti itu untuk kelas-kelasnya. Lalu di sini terdapat kebutuhan antarmuka eksternal, di mana antarmuka pengguna di web, di akan menampilkan database berisi tabel user, produk, order, detail, review, kategori, dan spreadsheet yang disebutkan sebelumnya. Mungkin pembinaan dan komunikasi, di mana sistem mendukung multiple user akses secara bersamaan. Saling dapat persyaratan non fungsional kita. Oke, mungkin sekian penjelasan dokumen saya, kurang lebihnya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.